Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Koni Hanifah, JGP Angkatan 11, kelas 324A, dengan fasilitator Ibu Fariha Ulfa, MPD, dan pengajar praktik Ibu Sofi Alfu Hasanah, MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai demonstrasi kontekstual pada modul 1.1. Pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah salah satu tokoh pendidikan nasional yang sangat berpengaruh di Indonesia. Beliau dikenal dengan pemikirannya yang menekankan pada pendidikan yang berbasis pada budaya dan kepribadian bangsa. Memahami murid dan pembelajaran dalam kelas. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya memiliki pemahaman awal tentang murid dan pembelajaran di kelas saya. Saya menyadari peran penting guru dalam memfasilitasi pembelajaran yang efektif. Masih belum memahami murid sepenuhnya, serta masih menerapkan pembelajaran yang berpusat pada guru. Konsep Tripusat Pendidikan. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga menjadi pusat pendidikan pertama dan utama bagi seorang anak. Disinilah dasar-dasar kepribadian mulai terbentuk. Yang kedua adalah sekolah. Sekolah bertugas untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan anak secara sistematis dan terorganisir. Yang ketiga adalah masyarakat. Masyarakat juga menjadi pusat pendidikan karena di dalamnya terdapat norma-norma, adat istiadat, dan nilai-nilai yang dapat membentuk kepribadian anak. Prinsip ing ngarso sung tulodo ing madya mangunkarso dan tutwuri handayani. Maksud dari di depan memberi teladan, seorang guru harus mampu menjadi contoh yang baik bagi siswanya. Di tengah membangkitkan semangat, guru harus dapat memotivasi dan membangkitkan semangat belajar para siswa. Di belakang memberi dorongan, guru harus dapat memberikan dorongan dan bimbingan kepada siswa agar mereka dapat belajar dengan mandiri. Pendidikan berbasis kebudayaan. Menghargai budaya lokal, pendidikan harus mampu melestarikan dan mengembangkan budaya-budaya lokal yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Membangun jati diri melalui pendidikan berbasis kebudayaan, diharapkan peserta didik dapat memiliki diri yang kuat sebagai bangsa Indonesia. Memperkaya khasanah budaya dengan mengintegrasikan budaya dalam pendidikan akan memperkaya khasanah budaya bangsa Indonesia. Sistem Among dalam pendidikan yang pertama adalah memberikan kebebasan. Sistem Among memberikan kebebasan bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kreativitasnya. Yang kedua, menciptakan suasana nyaman. Suasana yang penuh kasih sayang dan kekeluargaan akan membuat peserta didik merasa aman dan nyaman pada saat belajar. Yang ketiga, menumbuhkan inisiatif. Dengan bimbingan yang tidak kaku, peserta didik didorong untuk berinisiatif dan aktif dalam proses pembelajaran. Konsep belajar sepanjang hayat. Yang pertama adalah masa kanak-kanak, di mana pendidikan dimulai sejak usia dini dalam lingkungan keluarga. Yang kedua, masa remaja. Pendidikan berlanjut di sekolah untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Dan yang ketiga adalah masa dewasa. Proses belajar terus berlanjut sepanjang hidup untuk mengembangkan diri secara mandiri. Dari modul 1.1 terdapat perubahan pemikiran bagi diri saya setelah mempelajarinya. Yang pertama adalah pemahaman yang lebih mendalam. Setelah mempelajari modul 1.1, saya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang murid dan pembelajaran. Yang kedua, adanya pergeseran paradigma. Jadi saya mengalami pergeseran paradigma dari pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada murid. Dan yang ketiga adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam penerapannya. Saya siap untuk menerapkan pemikiran KHD dalam praktik pembelajaran. Adapun perubahan perilaku dalam mengelola kelas setelah mempelajari modul 1.1 ini adalah, yang akan saya lakukan adalah adanya kegiatan awal, yaitu observasi. Saya akan lebih intensif dalam mengamati dan memahami kebutuhan belajar setiap murid. Yang kedua adalah fleksibilitas.
Saya akan lebih fleksibel dalam menyesuaikan strategi pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid. Yang ketiga adalah kolaborasi. Saya akan mendorong kolaborasi antar murid untuk saling belajar dan mendukung. Dan yang terakhir adalah refleksi. Saya akan lebih rutin melakukan refleksi untuk terus memperbaiki praktik pembelajaran. Selanjutnya yaitu penerapan pemikiran KHD dalam pembelajaran. Yang pertama adalah kurikulum holistik. Saya akan merancang kurikulum yang memperhatikan kebutuhan, minat, dan perkembangan murid secara menyeluruh. Yang kedua adalah pembelajaran yang dinamis. Saya akan menciptakan pembelajaran yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan belajar murid. Dan yang ketiga adalah penilaian transformatif. Saya akan menerapkan penilaian yang tidak hanya mengukur capaian, tapi juga mendorong perkembangan murid. Jadi kita sebagai pendidik dikatakan Ki Hajar Dewantara adalah sebagai petani, yang artinya menanam benih untuk kegiatan awal. Dalam artian sejak awal anak akan membawa kodratnya sendiri-sendiri, tapi kodrat tersebut atau potensi tersebut masih bersifat samar. Oleh karena itu, saat lahir anak ini akan dibekali banyak karakter dan juga potensi yang ada di dalam dirinya. Jadi pada saat benih itu sudah ada, tugas kita itu adalah merawat benih tersebut atau tanaman tersebut. Tugas pendidik adalah menuntun. Menuntun artinya adalah memfasilitasi seluruh potensi yang ada di dalam murid tersebut untuk bisa berkembang secara maksimal. Karena ibaratnya kita tidak bisa memaksakan padi itu untuk bisa tumbuh menjadi jagung. Tapi biarlah padi itu tetap tumbuh menjadi padi, tapi kita sediakan fasilitas. Kita menyediakan sebuah wadah untuk dia itu bisa menggali sendiri potensi yang ada di dalam dirinya. Sehingga saat panen, anak akan benar-benar bisa memunculkan potensi yang sudah menjadi kodratnya di awal. Semua yang muncul di dalam kehidupan anak tersebut kita harapkan kita hanya bisa memfasilitasinya tanpa harus memaksakan kehendak terhadap anak tersebut. Karena bisa jadi potensi yang dia miliki tidak sesuai dengan harapan kita, tapi potensi yang dia miliki akan bisa terus dia kembangkan seiring dengan fasilitas dan tuntunan yang kita berikan. Jadi untuk modul 1.1 ini saya berharap kepada diri saya sendiri untuk bisa menerapkan dan juga memperbaiki pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas saya, sehingga pembelajaran yang terlaksana bisa secara efektif, pembelajaran yang saya lakukan bisa menyenangkan, dan yang pasti anak setelah menempuh pembelajaran ini akan adanya perubahan karakter yang baik dan juga bisa hidup mandiri sebagai masyarakat dan juga individu pribadi. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.